أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amma ba'du, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mari bersama-sama kita dengarkan beberapa saat renungan di bawah naungan Suratus Saff yang baru saja kita baca beberapa ayat daripadanya. Suratus Saff ini merupakan salah satu surah Madaniyah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi kita hijrah ke Madinah dan membimbing nabinya untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh, kuat, bersatu, berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala. Kata Saff dalam bahasa Arab berarti barisan. Surah ini merupakan salah satu surah yang mengajak kaum muslimin bukan hanya berbicara, bukan hanya berjanji, bukan hanya bermulut besar, tapi mengajak mereka di samping mereka berbicara, berjanji, mengaku sebagai orang yang beriman. Mereka orang-orang yang betul-betul komitmen dengan ucapan mereka, dengan janji mereka, dan mereka berjuang dengan tulus bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjanjikan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita semua. Surah ini diawali dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Seluruh yang di langit, demikian pula yang di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba renungkan bersama para jamaah sekalian. Seluruh makhluk Allah yang terdapat di langit, seluruh tatanan hukum yang mengatur alam raya, demikian pula seluruh makhluk yang terdapat di bumi, yang tidak dapat sama sekali kita batasi hadirin sekalian luasnya, jumlahnya, kebesarannya, keagungannya. Karena yang kita kenal dari kehidupan ini amat terbatas dan sempit. Bahkan kita tidak mengetahui seluruh apa yang terdapat di kampung kita, apalagi negeri kita, apalagi yang terdapat di bumi ini. Sedangkan bumi hanya merupakan sebutir debu yang tak berarti di tengah-tengah galaksi kita yang jumlahnya bermiliar-miliar bintang. Belum lagi dibandingkan hadirin sekalian dengan luasnya alam yang saat ini galaksinya pun belum diketahui berapa jumlahnya. Allah terangkan bahwa seluruh makhluk Allah yang terdapat di langit dan di bumi bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua bersaksi tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, dan mereka semua mengakui kebesaran keagungannya, dan mereka bersaksi bahwa dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pembukaan ini mengajak kita semua untuk dapat meresapi, merenungkan kebesaran keagungan Allah, hingga pada saat kita berserah diri kepadanya, bersandar kepadanya, mengikuti petunjuknya, tidak ada keraguan di hati kita sedikit pun bahwa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi. Dan apa saja yang kita takuti dalam hidup ini selagi kita kembali kepada Allah, berpegang kepadanya, takkan ada satu pun yang membahayakan kita melainkan dengan izin Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk kembali hadirin sekalian merenung, mengoreksi diri mereka, memperbaiki kesalahan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu
lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian berbicara tidak sesuai dengan perbuatan kalian? Mengapa kalian membicarakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Ucapan tidak akan hadirin sekalian mengubah keadaan. Tapi ucapan, janji yang kita ucapkan, lalu kita laksanakan, ini yang akan dapat memperbaiki keadaan dan membangun. Adapun ucapan yang indah, janji yang indah, tapi amal kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, semua ini tidak akan memperbaiki keadaan dan tidak akan mengubah kehidupan kita dari buruk menjadi baik. Oleh karena itu perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian apabila kalian mengucapkan ucapan, mengeluarkan pembicaraan, mengucapkan janji, tapi kalian tidak lakukan. Pada saat sebelum kalian memiliki harta, kalian berjanji untuk berinfak. Begitu Allah kabulkan doa kalian, kalian berubah menjadi orang yang kikir. Pada saat belum menghadapi musuh, kalian berjanji untuk berperang. Begitu datang panggilan berperang, kalian langsung menciut dan mundur. Ucapan-ucapan kalian begitu indah, tapi perbuatan kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Hal seperti ini bukan hanya akan merugikan kita, tapi menimbulkan rasa frustasi, menghilangkan kepercayaan terhadap kita, dan menghilangkan juga legitimasi kita. Apalagi kalau sampai orang meragukan Islam karena perbuatan orang Islam yang tidak sesuai hadirin sekalian dengan apa yang mereka ucapkan, tidak sesuai dengan kesaksian mereka yang bersaksi bahwasannya Allah Tuhan mereka dan Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka dan Al-Quran sebagai kitab mereka. Jadi lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan Allah terhadap kalian kalau kalian berbicara tidak sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Hal ini hadirin sekalian ditekankan, ditegaskan oleh Allah karena Allah menginginkan masyarakat Islam di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja berbuat sesuai dengan ucapan dan janjinya. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan pentingnya persatuan. Akan pentingnya umat di bawah satu komando. Amat pentingnya umat terikat dengan tali Allah, bukan lagi dengan tali kelompok, golongan, sekte yang membuat akhirnya kita terpecah-pecah, melemahkan kekuatan kita, bahkan membuat musuh dapat mengadu domba di antara kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat menyukai orang yang berperang, berjuang di jalan Allah saffan dalam satu barisan. Maksudnya di bawah satu komando, bersatu, terikat dengan ikatan yang kokoh kuat, yaitu ikatan keimanan mereka kepada Allah dan keislaman kepadanya, bukan lagi fanatisme kelompok golongan yang membuat akhirnya komandonya tidak jelas, yang membuat kekuatan Islam menjadi rapuh dan lemah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, hingga mereka laksana bangunan yang kokoh dan kuat. Kata marsus, sod, rusas bisa berarti hadirin sekalian apa? Bisa berarti timah. Coba renungkan sama-sama ketika Dzulqarnain membangun dam yang memisahkan Ya'juj wa Ma'juj. Pertama dia mengumpulkan lempengan besi. Setelah itu dipanaskan hingga ketika merah menyala, Dzulqarnain memerintahkan untuk dituangkan cairan timah yang melapisi besi tersebut. Hingga pori-pori besi tidak mudah hadirin sekalian dimasuki oleh udara maupun air yang mudah menimbulkan pengaratan dan pengkeroposan. Nah, bangunan kaum muslimin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah bangunan yang rapat, kokoh, kuat, yang tidak terdapat celah yang dapat dimasuki oleh syaitan. Hingga Nabi dalam sholat selalu berpaling ke belakang, sawu sufufakum wasuddul furaj, tarasu, luruskan shaf kalian. Kalau ada celah kalian tutupi, jangan kalian biarkan ada celah di antara apa? Di antara shaf kalian. Kemudian rapatkan kalian. Kata tarasu juga diambil dari kata rusas. Jadi yang Allah inginkan bangunan kita ini bukan lagi bangunan yang terpecah-pecah, ada tangan, ada kaki, ada kepala yang terpisah-pisah, tapi satu bangunan yang kokoh dan kuat, di mana tidak memberikan kesempatan bagi musuh untuk dapat menerobos di tengah-tengah kita, mengadu domba, mempergunakan media kita untuk saling menyerang, tapi seluruh media kekuatan kita digunakan untuk membangun, untuk memperkokoh, untuk menyatukan kita yang akan menaungi umat dalam suasana yang penuh kecintaan yang akan menjanjikan kemenangan buat mereka. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah amat menyukai orang yang berperang, berjuang di jalan Allah dalam satu barisan, yang tidak terpecah-pecah sebagaimana yang kita gambarkan dalam sholat kita. Imam tidak ditaati secara mutlak. Kalau dia salah, makmum mengingatkan dirinya dengan tasbih subhanallah, hingga imam tidak merasa tersinggung dan makmum tidak merasa di saat dia benar, dia merupakan orang yang bersih, yang suci hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan imam ditaati, diikuti, dipatuhi selagi dia sesuai dengan apa-apa yang ditentukan Allah. Bila dia salah, wajib untuk diperbaiki, melanjutkan kesalahannya. Setelah dia tahu, baru imam tersebut digantikan dengan yang lain. Oleh karena itu, dengan tegas gambaran persatuan, ketaatan pada pemimpin dalam Islam merupakan gambaran yang amat indah yang digambarkan dalam sholat yang kita lakukan setiap hari untuk selalu mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Begitu kita masuk ke dalam masjid, tidak lagi terdapat hadirin sekalian kelompok dan golongan. Semuanya berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ruku dan sujud di hadapannya. Lalu setelah itu Allah berikan contoh kepada kita mengenai satu kaum yang banyak berbicara, banyak berjanji, tapi di saat mereka dituntut beramal, ternyata mereka berkhianat, yaitu orang-orang Yahudi. Allah gambarkan pengikut Nabi Allah Musa yang diselamatkan dari Fir'aun, dari penganiayaannya, dari penindasannya. Pada saat aman mereka berjanji dengan janji-janji yang indah. Tapi di saat mereka diajak berperang, di saat mereka diajak berjuang, ternyata perbuatan mereka amat mengecewakan. Hingga ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa mereka berjuang merebut Yerusalem, mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke dalam kota tersebut hingga penduduknya keluar. Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang kuat. Kalau mereka keluar baru kami akan masuk. Musa berkata pada mereka, kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian berserah diri kepadanya, kalian tidak melarikan diri dari perang, Allah akan membantu kalian. Dan Allah akan membuka kota tersebut bagi kalian. Mereka mengatakan sekali-kali kami tidak akan memasukinya untuk selama-lamanya, kecuali kalau mereka keluar. Silahkan kamu pergi bersama Tuhanmu berperang, kalau kamu menang baru kami akan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Dan banyak lagi kejahatan yang mereka lakukan terhadap Nabi Musa maupun nabi-nabi yang lain. Maka Allah ceritakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nabi Musa ini penyelamat mereka, pembela mereka, yang membawa mereka menyeberangi lautan, membebaskan mereka dari perbudakan. Berkata pada mereka, wahai kaumku, kenapa kalian selalu menyakiti aku? Lima tu'dzunani, kenapa kalian selalu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, padahal kalian tahu saya ini Rasulullah di tengah-tengah kalian. Bukan hanya meninggalkan Musa, bukan hanya mengecewakan dirinya, bukan hanya mereka kembali menyembah berhala ketika Musa meninggalkan mereka,
Sampai-sampai dalam riwayat mereka memfitnah Musa berzina dengan seorang wanita. Sampai Allah katakan kepada umat Islam agar tidak melakukan hal yang sama terhadap nabi mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa min qablu fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Allah Musa. La takunu kalladzina adzaw Musa min qablu, jangan kalian berbuat terhadap nabi kalian maupun terhadap orang yang beriman, pimpinan-pimpinan kalian, seperti yang dilakukan Bani Israel terhadap Musa dengan fitnahan mereka yang keji. Akhirnya Allah bersihkan Nabi Allah Musa dari tuduhan tersebut, dan dia seorang yang berkedudukan amat mulia di sisi Allah. Tapi peringatan Nabi Allah Musa ternyata tidak mereka hiraukan. Falamma zaghu, ketika hati mereka menyeleweng, tidak menghiraukan peringatan, tidak peduli terhadap tuntunan Allah, azaghallahu qulubahum, Allah biarkan hati mereka menyeleweng, menyimpang, disimpangkan oleh syaitan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Jadi para jamaah sekalian, tidak mungkin kita akan mengubah keadaan yang buruk menjadi baik kalau hanya berbicara, baik di atas mimbar, baik dalam majelis-majelis ta'lim. Demikian pula bekerja walaupun baik, kalau tidak dalam persatuan, kebersamaan, dengan mudah kita akan dipatahkan dan dihancurkan. Dengan mudah kita diadu domba di antara sesama kita, walaupun hati kita tulus dan ikhlas. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berpegang pada tali Allah, bersatu dalam agamanya, dan mari kita jangan banyak berbicara, tapi mari pembicaraan kita sesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Jangan habis waktu kita perdebatan, pembicaraan melalui media, menyerang sana, menyerang sini, atau mengklaim kita sebagai golongan yang benar dan aman di hari kemudian nanti. Allah tidak akan peduli terhadap semua ucapan kita sampai kita beriman, bertakwa, dan beramal sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, masukkan kita ke dalam rahmatnya, menuangkan di hati kita kecintaan pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, dan membantu kita untuk dapat bersatu dalam agamanya. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, membantu kita untuk dapat betul-betul meresapi ayat-ayat yang meneladani nabinya, dan Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah setelah kita menghabiskan waktu kita dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.